Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Sebelum kita ke pembahasan, silakan teman-teman bisa cek terlebih dahulu ke channel saya yang satu lagi ya guys ya, yaitu adalah Nanscreen, merupakan channel gaming saya guys ya. Silakan bisa sekalian disupport ya guys ya, bisa dicek juga ya guys ya. Oke, nah di sini saya kebetulan dikirimi oleh suatu pertanyaan ya guys ya dari teman-teman ya guys ya, yang kebetulan kayaknya lebih cocok kalau saya buatkan video juga ya guys ya, yaitu seperti ini. Bang, kalau RAM-nya kita upgrade, apakah VRAM-nya juga akan bertambah atau sama seperti sebelumnya? Nah, mohon dijawab ya. Nah, di sini saya akan jawab langsung menggunakan video. Mungkin teman-teman kalau misalnya sudah nonton video saya ya, mengenai menambah VRAM di Intel HD menggunakan registry editor, apakah bisa atau enggak? Jawabannya mungkin teman-teman juga sudah tahu ya guys ya. Kalau sebenarnya, kalau kita ingin menambah VRAM, itu sebenarnya hanya gimmick saja ya guys ya. Itu nggak akan mungkin lah secara logika kalau misalnya menambah VRAM karena itu hardware ya, bisa ditambah hanya menggunakan registry editor. Nggak akan mungkin, sebenarnya nggak akan mungkin bisa. Oke, jadi di sini sebenarnya kalau teman-teman sadar ya, kalau misalnya teman-teman menggunakan iGPU di Windows, kalau misalnya teman-teman membuka Task Manager, itu yang bekerja justru hanya share GPU memory usage-nya. Dedicated GPU memory usage-nya itu nggak kepake sama sekali. Mungkin teman-teman lihat ya kan, di sini hanya share GPU-nya saja yang menambah gitu ya. Di sini dedicated-nya hanya 0 dan juga share GPU-nya menambah ya guys ya. Oke, di sini 200 MB ya. Oke, kepakainya ya guys ya. Oke, itu benar-benar hanya gimmick saja. Jadi dedicated GPU hanya dipakai untuk apa? Hanya dipakai ketika Windows lagi booting. Satu itu. Terus kedua atau enggak kalau misalnya teman-teman menjalankan MS-DOS atau menjalankan setup Windows lagi, misalnya teman-teman lagi install Windows, nah baru dedicated GPU-nya kepake di situ. Selebihnya makanya share GPU saja. Dan kita tahu sendiri kalau share GPU tidak bisa ditambah dengan metode registry atau segala macam. Nah, jadi kalau misalnya berkaitan dengan pertanyaan ini, sebenarnya apakah bisa? Oke, jawabannya secara simpelnya nggak bisa, tapi kalau secara mekanisme itu bisa. Jadi mekanismenya tuh bagaimana? Seperti ini ya guys ya. Oke, di sini saya akan membuka Microsoft Word dan juga saya sudah membuat bisa dibilang mekanisme tabelnya seperti ini. Jadi, kalau misalnya teman-teman memiliki RAM sebesar 2 GB, maka iGPU teman-teman yang di-share-nya saja ya guys ya. Kalau di dedicated itu udah nggak bisa berubah ya guys ya, kecuali lewat settingan BIOS itu bisa ya guys ya. Oke, jadi kalau misalnya RAM teman-teman 2 GB, maka share memorinya 512 MB. Kalau misalnya RAM teman-teman 4 GB, maka share memorinya itu 1 GB. Dan kalau misalnya RAM-nya 8 GB, maka share memori iGPU-nya itu sebesar 2 GB. Nah, karena kebetulan komputer saya di sini adalah 16 GB ya guys ya, RAM-nya. Nah, bisa dibilang di sini RAM-nya adalah 16 GB ya guys ya. Nah, maka iGPU saya di sini pun ya bisa dibilang sebesar 2 GB ya guys ya. Seperti itu. Kenapa? Kok tadi 8 GB 6 ini ya guys ya, 8 GB tuh 2 GB. Kenapa kok 16 nggak jadi 4 GB? Oke, karena di sini ya guys ya, keterbatasan dari iGPU. iGPU 8 GB ke atas, mau itu 16 GB, 32 GB, bahkan 64 GB, pasti share memorinya tetap 2 GB. Nggak akan nambah lagi ya. Karena itulah keterbatasan dari iGPU. Dan kita tahu sendiri kalau iGPU semakin besar ukurannya, maka akan kewalahan tersendiri ya guys ya bagi si prosesornya. Karena kita tahu sendiri lah ya guys ya, kalau ternyata prosesor ini juga menghandle selain dari iGPU juga dari RAM-nya. Karena kita tahu sendiri kalau iGPU ini bergantung sama prosesornya, maka iGPU tidak bisa optimal banget kalau dijalankan di CPU. Kita tahu sendiri juga ya guys ya, ini berapa kali saya ngomong ya guys ya, kalau iGPU tidak direkomendasikan digunakan untuk game. Karena iGPU hanya digunakan untuk menampilkan display saja. Entah itu teman-teman hanya untuk kerja, ngetik-ngetik, browsing, itu baru kepake. Jadi iGPU tidak bisa lebih dari 2 GB seperti itu. Jadi jawabannya secara mekanisme itu bisa. Kalau misalnya teman-teman RAM-nya awalnya di bawah 8 GB, maka iGPU juga bakal menambah. Tapi iGPU-nya nambahnya hanya di share memory saja. Di dedicated-nya tidak bisa ditambah sama sekali, kecuali di settingan BIOS-nya. Itu bisa, tapi tetap gimmick kalau misalnya teman-teman sudah masuk ke Windows, karena dedicated GPU memory usage nggak akan kepake sama sekali ketika ada di Windows seperti itu. Nah, semoga untuk pertanyaan dari Bang Ainur Rofik ini bisa terjawab, dan semoga kalau misalnya masih ada yang kebingungan atau masih kurang jelas, silahkan bisa ditanyakan lagi di kolom komentar seperti itu ya guys ya. Oke, terima kasih ya guys ya sudah nonton video ini sampai detik ini ya guys ya. Jangan lupa subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang ya guys ya dengan subscribe lah ya guys ya. Oke ya guys ya. Saya Nanda Pradika. See you next time.